Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka khaira hadhil lailah fathaha wa nasraha wa nuraha wa barakataha wa hudaha wa na'udzubika min syarri ma fiha wa syarri ma ba'daha. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib Masjid Jami Al Furqan rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, segala karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga di kesempatan malam hari ini kita kembali bisa melaksanakan sholat maghrib dengan berjamaah. Mudah-mudahan sholat jamaah kita dan seluruh ibadah amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada uswah hasanah kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Para jemaah sekalian, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas sunanus sholah, ya, yaitu seputar sunnah-sunnah di dalam sholat, ya. Kalau pada kesempatan sebelumnya kita sudah selesai membahas tentang hal-hal yang difardukan di dalam sholat atau rukun-rukun sholat, maka kita sekarang lanjutkan dengan membahas sunnah-sunnah di dalam sholat. Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, yang pertama di antara sunnah sholat itu adalah raf'ul yadaini, yaitu mengangkat kedua tangan, ya, mengangkat kedua tangan. Yustahabbu an yarfa'a yadayhi fi arba'i halatin, ya. Dianjurkan, disunnahkan untuk mengangkat kedua tangan itu pada 4 keadaan, 4 kondisi, ya, 4 kondisi. Yang pertama al-ula yang pertama inda takbiratul ihram, yaitu ketika takbiratul ihram. Jadi saat kita takbiratul ihram, saat kita mengucapkan Allahu Akbar pertama itu, kalau dalam sholat itu rukun, Pak, ya. Takbiratul ihram itu rukun atau wajib, sesuatu yang harus, sesuatu yang fardu. Nah, sambil mengucapkan Allahu Akbar, yaitu takbiratul ihram tadi, itu disertai dengan mengangkat kedua tangan. Nah, ini sunnah, ya. Jadi mengangkat kedua tangan pada saat takbiratul ihram itu sunnah. Qala Ibnul Mundhir lam yakhtalif ahlul ilmi fi annahu sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi idza iftataha shalah. Ya, para ulama tidak berbeda pendapat bahwasanya Rasulullah SAW ketika memulai sholat beliau mengangkat kedua tangan.
Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar innahu rawa raf'al yadaini fi awwalis salati khamsuna sahabiyan. Jadi ada 50 sahabat yang meriwayatkan hadis tentang mengangkat kedua tangan ketika di awal salat ya, dan di antara ya, minhum al-asyaratul masyhud lahum bil jannati. Di antara 50 sahabat itu 10 di antara adalah yang sudah dijamin masuk surga. Jadi di antara yang disunnahkan ketika sholat itu adalah mengangkat kedua tangan, yaitu pertama pada saat takbiratul ihram. Yang kedua adalah pada saat ketika ruku, ya, dan juga yang ketiga pada saat bangkit dari ruku, bangun dari ruku. Di sini disebutkan yustahabbu raf'ul yadaini indar ruku'i warraf'i minhu. Dianjurkan mengangkat kedua tangan yaitu ketika ruku dan ketika bangun dari ruku, bangkit dari ruku ya. Karena di antara kaum muslimin ada yang ketika ruku ya itu cuma mengucapkan Allahu Akbar tapi nggak pakai angkat tangan, langsung tangannya turun saja ya, nggak pakai angkat tangan. Ada nggak Pak? Nah, disunahkan ketika ruku sambil mengucapkan Allahu Akbar itu juga disertai dengan mengangkat kedua tangan ya. Begitu pula ketika bangkit dari ruku, ketika kita bangun dari ruku sambil mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, kita juga mengangkat kedua tangan. Karena juga sebagian kaum muslimin ketika Sami Allahu liman hamidah itu nggak pakai angkat tangan Pak ya, cuma bangun badannya saja ya, tegak berdiri tapi tidak mengangkat tangan. Sunnahnya adalah mengangkat tangan ya. Waqad rawa ithnani wa isruna sahabiyan. Ada 22 sahabat yang meriwayatkan ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal yang demikian, melakukan yaitu mengangkat kedua tangan yaitu pada saat ruku dan pada saat bangkit dari ruku ya. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati ya rafa yadayhi hatta yakuna hadwa mankibahi thumma yukabbir fa idza arada an yarka'a rafa'ahuma ya rafa'ahuma dzalik mithla dzalik wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i rafa'ahuma kadzalik ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila melaksanakan salat ya, hendak melaksanakan salat, beliau mengangkat kedua tangan beliau sampai sejajar dengan kedua pundak beliau ya. Kemudian beliau takbir. Apabila beliau hendak ruku, beliau mengangkat kedua tangan beliau ya, seperti itu juga. Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku', dan apabila beliau mengangkat kepala dari ruku', rafa'ahuma kadzalik, beliau juga mengangkat kedua tangannya seperti itu juga. Jadi ini tentang kesunahan mengangkat kedua tangan saat ruku' dan saat bangkit dari ruku'. Para hadirin sekalian rahimakumullah. Nah, bagaimana sifat atau cara mengangkat kedua tangan di dalam fikih sunnah ini disebutkan ya,
pendapatnya Imam Syafi'i ya. Dari sekian banyak hadis-hadis tentang mengangkat kedua tangan, beliau menyimpulkan ya bahwa angkat kedua tangan itu sejajar dengan kedua pundak ya. Jadi ujung-ujung jari sejajar dengan bagian atas telinga, kemudian kedua ibu jari sejajar dengan bagian bawah telinga ya. Jadi yang bagian atas mana Pak? Ujung-ujung jari ya, itu sejajar dengan bagian atas. Kemudian ibu jari sejajar dengan bagian bawah telinga. Ini salah satu ya. Ini dari sekian hadis itu dirangkum oleh Imam Syafi'i seperti itu. Jadi sejajar gitu. Tapi dalam kitab yang lain ada juga yang menganjurkan mengangkat kedua tangan itu sejajar dengan telinga, sebagian lagi sejajar dengan pundak. Jadi kalau yang sejajar pundak ya benar ya, yang ini ya benar, atau yang kadang ada yang sampai hampir nempel itu ya biar pas gitu ya, karena itu kesimpulan dari sekian hadis itu disimpulkan oleh Imam Syafi'i bahwa yang bagian atas disejajarkan dengan telinga bagian atas, sedangkan yang ibu jari sejajar bagian telinga bagian bawah. Jadi yang kalau begini ya benar, kalau yang ini ya benar, kalau sejajar dengan pundak ya di kitab ini di kitab Sahih Fiqh Sunnah itu begitu ya. Yustahabu an yarfa'al yadaini mamdudatai al-asabi'i ya, wa yaj'aluhuma hadwa mankibain. Jadi kedua tangan beliau itu ya, kedua jari-jari beliau itu sejajar dengan pundak, kemudian pendapat yang lain sejajar dengan telinga, kedua telinga. Nah, Imam Syafi'i tadi ininya itu sejajar dengan apa? Sejajar dengan bagian bawah ya, ibu jari, sementara yang bagian jari, yang bagian atas ujung jari itu sejajar dengan bagian atas ya. Ya paling enggak di antara itu jamaah sekalian, karena ada orang takbir ya Pak ya, ada enggak yang begitu ya? Nah, ada banyak ya, bukan di sini ya. Jadi paling enggak itu ya di antara tadi yang ya begini, atau di sejajar ini, atau agak atas, atau tadi itu. Jangan, bahkan kadang ada yang kayak orang males gitu. Nah, jadi paling enggak itu seperti sunnahnya demikian. Jadi sunnahnya demikian. Nah, kapan mengangkat kedua tangan itu ya? Yang bagi an yakuna raf'ul yadaini muqarinan li takbiratil ihram au mutaqaddiman 'alaiha. Ya. Seukyanya mengangkat kedua tangan itu bersamaan dengan takbiratul ihram. Jadi bersamaan Allahu Akbar itu bersamaan dengan mengangkat kedua tangan, atau lebih dahulu. Jadi mengangkat dulu baru ucapkan takbir. Kalau di sini bahkan ada 3 ya. Sabata Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yarfa'u yadai taratan ma'at takbir, kadang-kadang bareng sama takbir, wa taratan ba'dahu, terkadang sesudah takbir, wa taratan qablahu, kadang-kadang sebelum takbir. Ini bahkan beliau sebutkan 3 ya. Ya, silakan. Menurut saya sih silakan. Yang penting masih di antara itu ya. Yang penting masih di antara tadi. Itu terkait dengan waktunya. Baik. Jadi ada 4 tadi, pas takbiratul ihram, yang kedua pas kapan? Ruku, yang ketiga saat bangkit dari ruku, dan yang keempat di sini disebutkan indal qiyam ila raqatis tsalisah, yaitu ketika bangun ke rakaat ketiga. Jadi dari rakaat kedua ke rakaat ketiga
yaitu sambil mengucapkan Allahu Akbar itu juga disertai dengan mengangkat kedua tangan. Jadi empat kondisi inilah yang sangat dianjurkan untuk mengangkat kedua tangan. Nah, selain itu jamaah sekalian, selain itu mu'alif kitab ini ya, kalau mu'alif kitab Shahih Fiqh Sunnah itu untuk selain yang 4 tadi itu kadang-kadang saja. Ketika menjelaskan tentang 4 kondisi tadi itu, 4 tempat di mana harus mengangkat kedua tangan tadi itu, beliau katakan begini. Hadhiyal mawadi'ul arba'ah allati yata'akkadu fiha raf'ul yadaini. Inilah 4 tempat di mana sangat dianjurkan mengangkat kedua tangan. Lakinna yusannu ahyanan raf'ul yadaini inda kulli raf'in wa hafdin. Kan tetapi kadang-kadang juga dianjurkan mengangkat kedua tangan pada saat ke atas atau turun. Jadi menurut beliau selain 4 itu kadang-kadang saja. Ya, selain 4 itu kadang-kadang saja. Bahkan dalam hadis Malik bin Khuwairits annahu ra'a An-Nabi sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi fi sholati idza raka'a wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku' wa idza sajada wa idza rafa'a ra'sahu minas sujud. Ya. Jadi Malik bin Khuwairits pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangan ketika sholat, yaitu ketika ruku', ketika bangkit dari ruku', ketika sujud, ketika bangun dari sujud. Jadi artinya kadang-kadang yang selain dari 4 tadi. Kalau yang 4 tadi itu sangat ditekankan jangan sampai tidak gitu ya. Tapi babnya ini adalah sunnah. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah. Mu'alif kitab ini menghadirkan riwayat dari Nafi bin Umar ya, dari An-Nafi an Ibni Umar, mohon maaf. An-Nafi an Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Ini terkait dengan yang takbir yang keempat tadi ya, yang saat bangkit dari rakaat kedua menuju rakaat ketiga. Annahu kana idza qama min ar-rak'ataini rafa'a yadayhi wa rafa'a dzalika Ibnu Umar ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibnu Umar itu kalau bangun dari rakaat kedua menuju rakaat ketiga itu beliau mengangkat kedua tangan, dan beliau menyampaikan bahwa ini dari Nabi, ini dilakukan Nabi seperti itu. Jadi apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar itu adalah mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sini juga dibahas tentang musawatul mar'ati birrajuli fi hadis sunnah, bahwa dalam sunnah ini antara laki-laki dan perempuan sama saja, sami mawon ya, sama ya. Qala Asy-Syaukani, berkata Asy-Syaukani, wa'lam anna hadis sunnah yashtariku fiha ar-rijal wan nisa. Ya. Ketahuilah, kata Asy-Syaukani, bahwa dalam sunnah ini itu laki-laki dan perempuan sama. Walam yarid ma yadullu alal farqi bainahuma fiha, dan tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa keduanya itu berbeda. Wa kadza lam yarid ma yadullu alal farqi bainar rajuli wal mar'ati fi miqdar raf'i. Begitu pula tidak ada dalil yang menunjukkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam kadar mengangkatnya. Jadi pada berapa kali mengangkat itu laki-laki sama, begitu pula kadar tingginya tadi itu juga sama ya, laki dan perempuan secara umum kata beliau sama. Baik, yang berikutnya, jadi ini yang pertama tadi, sunnah di antara sunnah sholat itu adalah mengangkat kedua tangan. Yang kedua, wad'ul yamini ala shimal, meletakkan tangan kanan pada tangan kiri. Ini yang sunnah ya. Karena ada orang sholat habis Allahu Akbar tangannya nyelonjor ke bawah, irsal. Nah, yang lebih tepat, yang lebih
Nyunnah itu adalah tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri, ya, tangan kiri. Waqad warada fi dzalika 20 haditsan. Dalam masalah ini ada 20 hadis. Ya. Antamaniyata asyar sahabiyan wa tabi'aini anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an Sahal ibn Sa'ad qala kana an-nasu yu'maruna an yada'a ar-rajul yadahul yumna ala diraihi al-yusra fi shalah. Manusia atau kaum muslimin diperintahkan meletakkan tangan kanan pada dhira', pada lengan kiri ya ketika sholat ya. Nanti di dalam meletakkan apa? Meletakkan tangan ini ada beberapa cara ya. Ada beberapa cara. Di sini disebutkan di antara ulama mengatakan di bawah pusar ya. Jadi dalam mazhab Hanafi itu meletakkannya itu di mana Pak? Di bawah pusar. Sedangkan sebagian ulama menganjurkannya itu meletakkan di bawah dada. Jadi ada yang di bawah pusar, ada yang di bawah dada. Tapi sebagian ulama di atas dada, ya, di atas dada. Di sini disebutkan di kitab ini An-Wa'il bin Hajar qala shallaitu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa da'ayadul yumna ala yadil yusra ala sadrihi. Jadi saya, kata Wa'il, saya sholat bersama Rasulullah dan beliau meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dada, di atas dada, di dada, atau ada yang mempraktekannya itu di atas dada. Jadi di sini ya masih dalam koridor, memang prakteknya begitu ya. Ada yang di dada, ada yang di mana, di bawah dada, ada yang di bawah. Yang jelas yang sunnahnya itu adalah tangan kanan di atas tangan kiri. Ya itu yang lebih, Pak, mayoritas ulama berpendapat seperti itu. Tidak irsal, tidak apa? Tidak gantung, tidak diselonjorkan ke bawah. Meskipun yang berpendapat begini itu sunnah, yang begini tidak dibatalkan, tidak dianggap batal. Jadi meskipun kita berpendapat atau para ulama berpendapat bahwa sunnahnya itu adalah meletakkan tangan pada atau di atas tangan kiri, tapi juga tidak menganggap bahwa yang gantung tangannya itu dianggap batal sholatnya. Tapi yang lebih tepat ini adalah begini. Kenapa? Karena dalam satu hadis itu Rasulullah SAW bersabda, Inna ma'syaral anbiya'i umirna bi ta'jili fitrina wa ta'khiri sahurina wa wad'i aymanina ala syama'ilina fis shalah. Sesungguhnya kami para nabi diperintahkan untuk bitakjili fitrina, untuk kalau iftar itu takjil, kalau berbuka itu disegerakan, dipercepat. Artinya begitu matahari terbenam langsung apa? Langsung berbuka, tidak nunggu sholat dulu ya, tidak nunggu sholat dulu. Nabi juga demikian ya, tidak bukanya itu adalah sebelum sholat. Jadi buka dulu baru kemudian sholat. Bukanya dengan apa? Kalau buka dengan, kalau bisa rutop, dengan apa? Rutop, kurma basah kalau ada. Kalau nggak ada, dengan tamar, apa? Tamar, kurma kering itu ya. Kalau nggak ada, dengan air. Nah. Kemudian watakhiri sahurina, dan para nabi juga diperintahkan untuk apa? Untuk mengakhirkan sahur. Kalau sahur sunnahnya diakhirkan. Diakhirkan bagaimana? Prakteknya adalah antara
azan subuh dengan sahur itu kurang lebih membaca Al-Quran 50 ayat ya. Jadi tidak terlalu lama ya dengan azan subuh, agar tidak memberatkan kita. Karena kalau terlalu awal nanti bangunnya susah ya Pak ya, bangunnya susah. Terus kemudian juga hikmahnya kalau bangun sahur itu diakhirkan ya, itu bertepatan dengan waktu yang baik untuk istighfar, untuk doa ya, dan jaraknya juga tidak terlalu lama dengan subuh ya. Wa wad'i aimanina ala syama'ilina fis shalah, dan para nabi juga diperintahkan untuk meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika sholat ya. Jadi prakteknya para nabi itu demikian. Bahkan pernah jamaah sekalian ada yang seseorang sholatnya itu meletakkan sebaliknya. Jadi Rasulullah itu pernah lewat ya di hadapan seorang yang sedang mengerjakan sholat, dan orang tersebut meletakkan tangan kiri di atas tangan kanannya. Lalu Rasulullah mengubah posisi tangan tersebut, karena memang sunnahnya itu adalah tangan kanan di atas tangan kiri. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, ini terkait dengan posisi tangan ya. Nah sekarang kalau habis ruku posisi tangan kita di mana? Nah ini diantara ulama berdasarkan hadis tadi bahwa para nabi itu ketika sholat diperintahkan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, maka sebagian ulama membawa ini kepada semuanya, yaitu ketika sebelum ruku dan sesudah ruku. Jadi meletakkan tangan kanan ya, bisa begini ya Pak ya, bisa di sini, bisa di sini ya. Yang jelas tangan kanan di atas tangan kiri. Itu sebagian ulama mengatakan itu dilakukan sebelum ruku dan sesudah ruku. Jadi ketika iktidal sami Allahu liman hamidah, itu tangannya balik lagi seperti itu. Ini sebagian ulama seperti itu. Jadi hadis tentang bahwa kami para nabi diperintahkan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri itu dipakai untuk baik itu sebelum sebelum ruku maupun sebelum sesudah ruku. Tapi sebagian ulama mengatakan hanya dipakai di awal tadi. Adapun sesudahnya kalau nggak ada dalil khusus ya berarti nggak wajib seperti itu, nggak diharuskan seperti itu. Jadi yang gantung ya memang ada yang berpendapat seperti itu, yang habis sami Allahu liman hamidah pas iktidal tangannya balik ke sini ya memang diantara ulama demikian. Paling nggak kita tahu jemaah sekalian ya, paling nggak kita tidak merasa aneh kalau ada orang yang kita biasa gantung tapi yang lainnya begini, itu alasannya tadi. Alasannya seperti tadi. Saya biasa seperti ini. Tapi kalau melihat orang begini ya saya tidak menyalahkan gitu ya. Saya tidak menyalahkan karena memang juga ada yang berpendapat demikian. Nah, paling enggak seperti itu sikap kita. Baik, jemaah sekalian rahimakumullah. Sampai di sini ada pertanyaan, Pak? Hah? Ada ya? Nah, saya nggak tahu alasannya ya. Yang jelas prinsip umumnya itu adalah di mana tangan itu diletakkan atau bagaimana posisinya. Nah, yang ini ya. Yang penting tangan kanan di atas tangan kiri. Nah, soal teknisnya begitu saya nggak tahu dalilnya. Tapi ya menurut saya nggak batal ya, karena ada yang sini ya, yang prinsipnya kan masih di atas tangan kanan di atas tangan kiri. Nah di sini ya ini wallahu alam saya enggak ini, tapi pada umumnya saya melihat praktek guru-guru kami itu begini. Nah soal ada yang begini ya, yang penting prinsip umumnya yang dibahas para ulama itu adalah
tangan kanan di atas tangan kiri. Allah Allah. Kalau saya pribadi begini ya, yang saya lihat dari guru-guru kami itu begitu. Nah, yang begini saya belum tahu ini ya. Kenapa di sini gitu ya. Tapi yang jelas masih dalam koridor tangan kanan di atas tangan kiri gitu ya. Allah Allah. Soalnya saya katanya kanan itu biar duduk gitu. Baru. Nah, jadi karena secara umum mendahulukan yang kanan itu ya. Sementara apa? Nantinya posisi aslinya itu yang kiri di bawah kan gitu. Ya, makanya saya juga nggak berani menganggap keliru ya, karena pada prinsipnya itu masih apa? Masih tangan kanan di atas tangan kiri. Itu prinsip umumnya begitu. Jadi paling nggak itu titik temunya itu di situ. Baik. Duduk itu yang dua ayat awal. Biasanya tangan itu kebalik malah. Itu gimana Ustaz? Balik apanya? Takbirnya dia enggak waktu pas rakaat pertama dia enggak dia angkat tangan rakaat pertama, tapi pas setelah bangun dari duduk habis sujud itu dia kadang angkat gitu Ustaz. Kebalik yang seharusnya sunnahnya itu bangun di antara dua sujud itu angkat tangan, tapi dia nggak angkat tangan. Tapi ketika bangun dari sujud yang rakaat pertama dia malah angkat tangan gitu. Oh, jadi dari rakaat pertama, ya. Kedua angkat tangan juga. Kalau kedua enggak, dia malah enggak. Jadi kita kembalikan ke ini dulu ya. Jadi disunahkan, sangat ditekankan atau disunahkan itu kapan? Pertama saat takbiratul ihram. Yang kedua saat ruku'. Mau ruku' itu ya, saat Allahu Akbar untuk ruku' itu angkat tangan ya. Kemudian saat bangkit dari ruku', sami Allahu liman hamidah, itu angkat tangan lagi. Kemudian yang keempat adalah saat dari rakaat kedua habis tasyahud itu ya, terus berdiri dia yang untuk rakaat ketiga itu angkat tangan lagi. Nah, di luar itu kadang-kadang nggak apa-apa disunahkan. Jadi bukan berarti nggak sama sekali, tapi yang selalu yang sangat ditekankan itu adalah yang di 4 tadi itu. Nah, itu yang dianjurkan sekali. Nah, di luar itu kadang-kadang bahkan antara sebagian ulama tadi itu bahkan ini bangun dari sujud untuk duduk juga angkatan kadang-kadang. Nah, enggak apa-apa. Tapi enggak selalu. Yang selalu itu yang 4 tadi ya, Pak ya. Yang selalu itu yang 4 tadi. Ya, karena kebalik dia yang harusnya sunnahnya itu yang ditekankan itu dijalani malah enggak. Nah, itu berarti perlu diingatkan. Tapi sekali lagi ini babnya sunnah, Pak ya. Sholatnya tetap sah. Cuma mungkin dia karena hanya melihat orang kok angkat tangan, jadi dia kadang-kadang bisa jadi nggak ngerti kapan angkat tangan, kapan yang seharusnya selalu, kapan yang kadang-kadang saja. Nah, kadang-kadang orang itu ada yang nggak ngerti karena melihat prakteknya, nggak melihat apa, nggak melihat teorinya atau ilmunya ya, secara seharusnya bagaimana. Jadi hanya melihat orang gitu ya, lihat orang. Ada juga di antara jamaah kalau ruku itu yang dipegangin betisnya, ya Pak ya. Nah, jadi yang sunnahnya kan yang dipegangnya apa? Dengkulnya, jadi kayak digenggam gitu. Nah, sebagian jamaah ada yang megangnya betis. Nah, kita apakah orang itu salah ya kita tanya dulu, kenapa Pak megang betis? Oh sakit, betis saya sakit ya, berarti ada alasan. Tapi kalau bukan karena sakit ya berarti kita perlu sampaikan bahwa yang seharusnya di tangan itu di lututnya begitu Pak. Jadi kalau ada praktek yang ini perlu diklarifikasi dulu ya. Memang secara zahir nggak tepat, tapi bisa jadi punya alasan apa? Bisa jadi kakinya linu atau apa begitu ya. Begitu. Jadi kita kedepankan husnudzon dulu gitu ya. Nah, kalau kita sudah tanya, tahu alasannya, oh ternyata saya nyamannya di sini Pak. Oh, kalau sholat itu bukan nyamannya di mana ya, tapi
Sunnahnya begitu. Begitu Pak ya. Ya, ada lagi Pak? Takbir perpindahan atau takbir intikal itu sebaiknya bacanya setelah posisi sempurna apa pas lama, misalkan dia dari perpindahan dari sujud mau ke berdiri gitu. Saya pernah dengar jangan posisi sempurna baru kita bilang Allahu Akbar gitu. Memang di antara ulama itu ya ketika mulai ya, jadi memang memulai itu ini. Tapi memang ada yang hampir sempurna itu baru mulai karena biar nggak dibarengi apa jamaah gitu ya. Biar jamaah itu kadang kalau sudah apa bunyi Allah Akbar itu terus ikut. Nah mestinya kan dia itu tidak boleh barengi ya, tapi setelahnya kan gitu ya, setelahnya. Nah, mestinya ketika sudah bar ya baru misalnya bergerak. Jadi kapan kita mengucapkan takbir, apakah ketika sudah mau bergerak atau start itu, ataukah ketika sudah sempurna atau menjelang sempurna? Ya di kitab ini setahu saya itu yaitu start itu, jadi ya pas pindah itu. Nah, cuma ada yang juga mempraktekkan menjelang sempurna ya, jadi sebelum sampai sempurna dia baru takbir ya, karena tadi menghindari sebagian jamaah kadang itu barengin itu ya. Bahkan ada yang karena ngelihat imam bahkan belum gerak dia duluin, duluin dulu begitu ya. Ada lagi Pak? Baik, kita lanjutkan. Di antara sunnah berikutnya adalah at-tawajjuh atau membaca iftitah, membaca doa iftitah. Kalau dalam fikih sunnah itu dimasukkan dalam bab sunnah, tapi kalau di kitab ini dimasukkan dalam bab wajib sholat. Jadi ada di antara ulama mengklasifikasikan sholat itu ada yang masuk rukun sama sunnah saja, tapi ada yang sunnah, wajib, rukun, wajib dan sunnah. Sunnah juga ada yang membagi sunnah fi'liyah, ada sunnah qauliyah. Nah, itu klasifikasi. Nah di kitab fikih sunnah ini di antara kesunahan di dalam sholat itu adalah membaca doa iftitah atau istiftah atau disebut juga dengan tawajjuh ya, at-tawajjuh. Nah, ada sekian bacaan, sekian doa yang kita bisa baca saat ketika kita iftitah ya. Di antaranya adalah Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakkini min khotoyaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma silni min khotoyaya bisalji wal ma'i wal barad. Ini diantara bacaan iftitah. Ada juga bacaan iftitah itu yang mungkin buat sekalian baca ya, wajah tu wajhiyah itu ya, tapi mungkin keyakinan saya yang dibaca itu baru sepertiga dari yang seharusnya. Jadi bacaan bapak sekalian itu biasanya kan sampai wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah itu kalau di dalam teks aslinya di dalam hadis tersebut itu baru sekitar sepertiga bacaan kalau membaca bacaan ini wajah itu ya. Sudah isya Pak ya. Baik, mungkin terkait dengan iftitah ini nanti kita akan lanjutkan di kesempatan berikutnya, karena bacaan iftitah itu sebenarnya variasinya banyak ya, pilihannya banyak, dan idealnya kita ini kalau bisa hafalnya tidak hanya satu ya. Jadi kalau bisa sekian bacaan iftitah kita hafal, sehingga sebagaimana dalam bacaan tasyahud kemarin ada sekian banyak, begitu pula dalam iftitah kalau bisa tidak hanya satu yang kita hafal, sehingga kita bisa variatif
kadang baca Allahumma ba'id baini, kadang wajah tuh, kadang Allah akbar kabiro, ya, dan seterusnya. Ini ada paling nggak berapa ini di sini sebutkan ada 7 ya, 7 ya, 7 pilihan, 7 macam bacaan iftitah atau tawajud. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan di kesempatan mendatang. Insya Allah kita akhiri pertemuan kita dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.